Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa nusalli wa nusallim ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam majelis ilmi, majelis iman, majelis zikir. Kita sirami iman kita tambah pengetahuan kita tingkatkan kualitas keislaman, ketakwaan kita, insyaallah. Yang tentunya satu pekan sekali itu jauh dari cukup ya, kita harus banyak-banyak mengaji. Dimanapun ada pengajian-pengajian yang bagus, kita bisa ikuti, kita bisa hadiri, karena hati ini sering lengah, sering lupa, harus terus selalu diingatkan. Watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Itulah kenapa kita harus senantiasa saling nasihat, menasehati dalam perkara kebenaran dan dalam perkara kesabaran. Salawat dan juga salam semoga selalu tercurah bagi junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, tema terakhir kita sedang membahas, tema besarnya adalah rukun iman ya. Terus kita sudah masuk pada pembahasan iman yang rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita harus mengimani akan wujudnya Allah. Wujud itu keberadaan, bahwa Allah itu ada, Allah itu adalah Tuhan kita. Allah ini yang menciptakan alam semesta, tidak ada pencipta selain dirinya. Allah yang mengatur semuanya, mencukupi semuanya, memberikan rizkinya, mengatur hujan, mencukupi makhluk-makhluk dengan kebutuhan-kebutuhannya. Kita manusia butuh air, dikasih air, butuh oksigen, dikasih oksigen, butuh makan, dikasih makan. Ada buah-buahan, biji-bijian, daun-daunan ya, semuanya Allah sediakan, termasuk hewan, ikan. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan apa saja, semuanya untukmu ya, untuk kita manusia. Jadi di antara makhluk-makhluknya Allah yang banyak sekali, kita itu sangat dimanjakan gitu ya, sangat disayang, sangat dikhususkan, dicipta sebaik-baik rupa ya kan, fi ahsani taqwim ya. Kemudian disediakan surga, kita bisa hidup kekal selama-lamanya dalam kebahagiaan. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basyarin. Dan syaratnya simpel, yang penting kita beriman, beramal soleh, gitu kan? Nah, imannya seperti apa, ini sedang kita bahas, termasuk pembahasan-pembahasan yang dari dulu kita sampaikan dan sudah kita ulang ya tema-temanya. Ya, kita lanjutkan pada rukun iman ya. Tentang Allah kemarin berarti kita
tidak hanya beriman, tapi keimanan kita itu akan tumbuh dengan bagus ketika kita mengenal, ya, mengenal Rabb kita, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mengenali Allah Subhanahu wa taala? Kemarin melalui beberapa hal. Mengenal dari sisi apa saja? Sambil ngulang. Mengenal Allah dari sisi rububiyah, ketuhanan, Rabb, bahwa Allah adalah Rabb. Nah, makna Allah sebagai Rabb melingkupi apa saja? Ayo, sambil diingat-ingat. Ya, jangan bablas-bablas. Ya, bablas-bablas ya nanti kurang bermanfaat. Makna rububiyah Allah sebagai Rabb melingkupi apa saja? Allah sebagai apa? Allah sebagai apa? Allah sebagai apa? Kayak gitu. Allah sebagai Khalik, ya, Al-Khalik, pencipta. Terus apalagi? Al-Khalik, Ar-Raziq, yang memberi rizki, Al-Mudabbir, yang mengatur, Al-Malik, yang memiliki, Al-Muhyi wal Mumit, yang menghidupkan, yang mematikan, An-Nafi wad-Dhar, yang mendatangkan manfaat, yang mendatangkan madarat, Al-Mu'iz wal Mudhil, yang memuliakan, yang menghinakan. Nah, itu semua adalah makna-makna Rabb, makna rububiyah. Ya, ini jadi Allah seperti itu ya. Jadi kalau ada musibah-musibah dari mana itu datangnya? Allah, itu ya. Jangan sampai ada keyakinan, gara-gara kita enggak sedekah laut, Roro Kidul marah, terus terjadi gempa, tsunami misalnya. Bukan. Yang menjadikan gempa, tsunami, yang kuasa dan mengizinkan itu terjadi siapa? Allah. Itu maksudnya ad-dhar, yang mendatangkan mudarat. Allah, bukan Roro Kidul. Yang mendatangkan sakit misalnya, yang mendatangkan musibah-musibah, penyakit-penyakit, kerusakan-kerusakan, ya Allah, karena Allah yang berkuasa seperti itu. Nah, cuman nanti kan tinggal dipahami, loh kenapa Allah melakukan itu? Itu kan kerusakan. Ya mungkin ada yang bertanya, itu kan berarti merusak, masa Allah merusak? Bingung apa enggak? Bingung apa enggak kalau Allah sebagai ad-dhar, Allah sebagai zat yang mendatangkan bahaya, mendatangkan sakit, mendatangkan musibah, bencana, kan itu merusak, masa Allah merusak? Gimana? Jawabannya gimana? Allah tidak merusak. Maha suci Allah dari merusak. Maha suci Allah dari merusak. Allah tidak merusak. Nah terus bagaimana? Itu yang menjadikan sebab adalah kesalahan dari makhluk biasanya. Kesalahan makhluk. Ya, kesalahan bagaimana? Misalnya banjir, kesalahan makhluk, keserakahan makhluk, ya, hutan digunduli, ya, tidak ditanami ulang, ini bisa mendatangkan banjir. Ini menjadi hukuman bagi orang-orang, dan hukuman Allah itu kadang menimpa pada orang yang berbuat salah, juga bisa menimpa pada orang yang tidak berbuat. Itu wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah kamu dengan
musibah yang tidak hanya menimpa pada orang yang zalim, tapi juga bisa menimpa pada semuanya. Itu. Kalau yang zalim kena musibah kan pantas, ya Allah, ya Ustadz misalnya. Tapi kalau yang baik-baik juga kena musibah, gimana itu? Mungkin ini kalau dilebarkan terus ya, memanjang, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, kebingungan itu karena belum paham. Ya. Kalau paham semuanya akan terjawab. Ketika menimpa pada orang yang berbuat kerusakan itu sebagai hukuman, sebagai azab, iya. Tapi kenapa harus menimpa yang tidak melakukan keburukan? Misalnya banjir nih, nun sewu ya, misalnya di sini ada banjir. Banjir ini efek dari kesalahan orang blok sana misalnya. Tapi ketika banjir ini yang nggak salah kena semua. Ya. Sekarang kalau misalnya ya tanah rata, kok banjirnya cuma di sana saja, nggak sampai sini, kan wagu, iya apa enggak? Tahu wagu? Orang patut, ya banjir rata ya semuanya, masa air gini terus berhenti gitu ya nggak bisa, ya nggak sesuai sunatullah, ya kena semua airnya. Lah tapi kenapa ini orang yang tidak salah harus menanggung kerusakan yang ditimbulkan disebabkan oleh orang salah? Pertama, mungkin kamu juga salah dengan mendiamkan, tidak dakwah. Itu orang-orang pada maksiat di blok sana, kamu diam saja, itu kan salah juga. Nah ini wattaqu fitnatan, kamu harus takut. Jangan mentang-mentang kamu sudah baik, ya kamu merasa aman, lihat kanan kirimu sudah baik belum, ke sana larinya, gitu kan. Jadi nyambung terus. Terus loh, sudah kok itu Pak Ustadz suka nasihatin, tapi rumahnya kena banjir juga, gitu. Gimana? Yang lain yang enggak nasihatin mungkin, ini Pak Ustadz nasihatin kena banjir juga. Nah, Pak Ustadz enggak salah. Tapi ketika Allah datangkan musibah, ini kebaikan kalau sekiranya Pak Ustadznya itu sabar. Allah pasti akan balas dengan pahala. Kayak gitu. Jadi enggak ada yang sia-sia. Nah, cuma banjir tadi ya itu tidak semata-mata karena apa? Kesalahan orang. Artinya kalaulah orang salah, Allah tidak menghendaki terjadinya banjir, ya enggak banjir. Itu ya. Nah, Allah menghendaki untuk memberikan hukuman, cobaan tadi. Intinya kalau ada mudorot, bencana, wabah, apalagi penyakit misalnya, sakit, itu yang menjadikan tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah menjadikan? Ada hikmah di belakangnya. Itu pasti. Tidak bisa orang itu menuduh Allah lagi jahat ini sama kita, ya. Allah tidak adil misalnya. Jangan sampai kita punya anggapan seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Allah itu maha suci dari segala sifat-sifat jelek, tidak adil, merusak misalnya. Allah itu jauh dari itu. Allah itu maha penyayang, ya. Kasih sayangnya Allah itu lebih dari seorang ibu terhadap anaknya. Ekspresi seorang ibu ketika kehilangan bayinya, kemudian dicari-cari sampai akhirnya ketemu, betapa bahagianya, betapa sayangnya. Allah itu lebih sayang kepada makhluknya daripada si ibu tadi pada anaknya yang baru ketemu setelah hilang sekian lama. Itu digambarkan dalam hadis, ya. Sekiranya ada serangan, kemudian ke suatu kampung, ya, anak-anak ada yang dibawa oleh mereka-mereka yang menyerbu kampung itu.
Ada seorang ibu kehilangan anaknya. Dia lari mengejar untuk menemukan anaknya. Dia cari ke sini, cari ke sini, cari ke sini, hampir putus asa. Akhirnya ketemu. Senang apa tidak? Senang banget. Dipeluknya sang bayi itu dengan penuh kasih sayang. Allah lebih sayang kepada hambanya daripada si ibu tadi pada anaknya. Itu kasih sayang Allah. Ya, kalau Allah memberikan musibah, ya sakit atau kegagalan atau apa, itu bentuk sayang Allah pada kita. Harusnya kita mikir, kenapa begini, salah apa saya, ya gitu. Ya, ini biar tidak disalahfahami. Kenapa Allah juga ad-dhar, zat yang mendatangkan bahaya, zat yang menghinakan, zat yang mematikan, ya, membuat mati. Ini menunjukkan kesempurnaannya, itu kekuasaannya. Ya, Allah bisa melakukan apa saja. Tapi ingat, Allah tidak akan zalim. Wa ma rabbuka bidzallamil lil abid. Allah tidak mungkin zalim kepada hambanya. Ini makna rububiyah. Terus makna yang kedua apa? Allah sebagai ilah, ya, uluhiyah. Allah sebagai zat yang diibadahi. Jadi kita harus beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita pada Allah itu didasari oleh 3 hal. Cinta, harap, dan takut. Ya. Ada mahabbah, ada khauf, ada roja. Ini ibadah yang imbang. Ya. Cinta itu lahir dari ma'rifah. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka muncullah cinta, muncullah pengagungan, muncullah khauf, takut, muncullah roja, harapan. Ini semua bermula dari ma'rifah, kenal. Tak kenal maka tak sayang, gitu ya. Ada enggak sayang tapi enggak kenal? Ada enggak? Enggak kenal kok sayang, nyayangi apa? Enggak kenal gitu. Kalau tak kenal enggak bisa sayang, enggak bisa cinta. Tapi kalau kenal bisa cinta apa tidak? Bisa benci malah, ya. Kalau kenal bisa benci, ya. Tapi kalau kita kenal Allah, maka yang akan muncul takut, cinta, harap, ya. Takut, cinta, harap. Bagaimana takut, cinta, harap itu? Takut, kita takut sama Allah, ya. Orang yang mengatakan nggak apa-apa neraka, nang neraka kok malah bareng-bareng sama artis, ya gitu misalnya. Ada yang bilang seperti itu, ngawur banget, ya. Ngawur banget. Ya Allah. Ini kenapa sampai ngomong begitu? Nggak ada takut-takutnya gitu. Karena tidak kenal Allah. Tidak kenal bagaimana nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ngomongnya enteng aja gitu. Nang neraka sih kok ketemu karo kae gitu, ya. Berarti dia paham sebenarnya orang-orang seperti itu tempatnya di neraka gitu, ya. Bintang-bintang film gitu, ya. Tempatnya di neraka. Dia paham. Nah, cuma mengentengkan neraka itulah. Fama asbarukum alan nar. Betapa sabarnya dia disiksa di neraka. Ya, bukan sabar, tapi ini sindiran keras. Enggak mungkin orang bisa sabar, tahan disiksa neraka, enggak ada yang bisa. Ini disindir secara keras oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang meremehkan neraka siksanya. Itu pasti karena tidak kenal, jadi tidak takut. Kalau dia kenal Allah pasti takut.
Nah, kalau kenal Allah juga pasti akan berharap. Dia akan berusaha untuk mendekat, mencari rahmatnya, untuk mendapatkan rahmatnya, mendapatkan perhatiannya, pandangannya, ridhonya, rahmatnya, pertolongannya, itu. Pasti dia akan berharap ya, kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang kenal Allah pasti dia akan cinta ya. Pasti dia akan cinta. Bukti cinta itu lahir dengan ketaatan. Itu bukti. Disuruh nurut bahkan seneng. Tahu pacaran apa ora? Hah? Ini kalian pernah pacaran apa enggak? Enggak pernah ya? Alhamdulillah selamat gitu ya. Ya enggak boleh kan pacaran, enggak boleh. Ya. Ya enggak boleh. Lu mana dalilnya Ustaz? Mana ada pacaran dilarang, hadisnya mana? Ya. Ya hadisnya ya enggak ada. Bahasa pacaran sih bahasa mana? Bahasa Indonesia apa bahasa Jawa ya? Ya enggak ada bahasa Arabnya. Nah, tapi kan di sana ngelihat aja kan harus menundukkan itu. Ngelihat sewajarnya itu menundukkan pandangan. Bersentuhan lawan jenis, salaman atau menyentuh tangannya itu haram. Lah gimana? Kayak gitu-gitu aja haram. Pacaran lebih dari itu. Nah, saya ingin mengambil satu untuk gambaran saja ya. Kalau ada orang suka sama seorang, kemudian orang yang disukainya nyuruh misalnya, tolonglah ambilkan itu, dia akan melakukan apa tidak? Akan melakukan. Dengan berat hati apa dengan senang hati? Dengan senang hati. Ya, ketika dia bisa, dia akan lakukan dengan senang hati. Nah, ketika lahir cinta-cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita juga akan memenuhi syariat atau perintah ataupun larangan. Ya, larangan berarti ditinggal, perintah berarti dilaksanakan dengan senang hati. Sehingga orang yang cinta kepada Allah, kalau betul memang cintanya kepada Allah, sholat itu menjadi sebuah kenikmatan. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, waju'ilat qurratu aini fis sholat. Dan Allah jadikan kebahagiaan hidupku ada pada sholat. Nah, jadi sholat bukan hal yang menakutkan, membosankan, ya. Yang kita ingin lari menghindar, bukan. Ya. Ujar kuno adan mikis, adan maning. Kayaknya kok abot teman ya krungu adan itu. Ini berarti belum muncul cinta. Kenapa? Belum kenal jauh tentang Allah. Tetapi ada hal di balik itu, yaitu masalah hidayah. Hidayah. Jadi ada yang tahu Allah banyak, tapi karena belum dikasih hidayah sama Allah, enggak takut. Ulama, akan ada ulama su. Ulama su berarti kenapa disebut ulama? Karena dia tahu banyak. Tahu Allah berarti tahu banyak. Tahu neraka atau surga tahu banyak. Ya. Ayat-ayat, hadis-hadis tahu banyak. Tapi kenapa berani korupsi? Berani korupsi. Korupsi di Kemenak ada apa enggak? Ada. Isinya ulama apa orang awam? Hah? Isinya orang-orang tahu agama tuh. Berani korupsi. Kenapa? Apakah enggak tahu? Katanya kalau tahu jadi takut.
Nah, tahu itu perangkat untuk orang sampai pada takut, khauf ataupun mahabbah. Tapi ada sir, sesuatu yang tersembunyi di balik itu, hidayah. Taufik, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada ulama tapi jelek. Ada iblis. Coba kita dengan iblis lebih kenal siapa terhadap Allah? Ayo. Lebih kenal siapa coba? Lebih kenal iblis. Iblis kenal banget siapa Allah. Tapi iblis tidak dapat hidayah. Nah, gitu ya. Jadi ada di balik sir, di balik semuanya adalah tetap kembali kepada Allah. Allah berikan. Kita bisa takut pada Allah, kita bisa cinta pada Allah, kita bisa mudah untuk beribadah, ya, tidak berat untuk siam, untuk qiyamul lail, untuk tilawatil Quran. Ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, perangkatnya tapi tetap ilmu itu ya. Atau menjadi sebabnya adalah pengetahuan kita tentang Allah, maka kita terus memupuk pengetahuan atau makrifah kita, mempertebal, memperdalam makrifah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah sebagai ilah, zat yang diibadahi, kita beribadah pada Allah karena cinta, karena khauf, karena roja. Roja itu harapan. Nah, ini semua lahir dari ma'rifatullah. Dan di balik ma'rifatullah ada hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mangkana lillahi a'raf kana lillahi akhwaf. Siapa yang lebih kenal pada Allah, maka dia akan lebih takut padanya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah para ulama. Ulama yang dapat hidayah, yang tidak tadi jadi ulama su. Nah, orang ketika ma'rifatullah, mengenal Allah, maka ya tentu hidayah juga itu ya. Maka mestinya dia akan beribadah kepadanya tanpa harus ditakut-takuti dengan neraka atau diiming-iming dengan surga. Saya ulangi. Seorang ketika mengenal Allah, maka mestinya dia akan sukarela beribadah, menghambakan diri padanya tanpa ditakut-takuti dengan neraka atau diiming-imingi dengan surga. Artinya gini, ada sebagian orang yang ibadah nyumbut di neraka lah gitu ya, ada ya. Ada yang ibadah saya pengen surga gitu. Itu motivasi utamanya untuk dia lakukan ibadah. Nah, tapi ada yang dia ibadah nggak peduli surga ataupun tadi ancaman ya. Nah, terus kenapa? Karena dia tahu diri, saya itu diciptakan oleh Allah. Saya sudah diberi segala macam, ya, difasilitasi segala macam oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tahu Allah itu siapa. Allah itu maha luar biasa. Allah pasti akan menyayangi hambanya yang mendekat padanya. Allah pasti akan memberikan kebaikan pada hambanya yang mendekat padanya. Allah pasti akan menyelamatkan dari keburukan hambanya yang mendekat padanya. Cara mendekat pada Allah ya dengan ibadah. Maka tak peduli di sana ada apa saja, surga neraka apa, ya, ada atau tidak, ibaratnya tetap saya kan beribadah pada Allah karena ini kewajiban saya, ya, pada Allah. Ini adalah hak Allah untuk saya jadikan sesembahan, jadikan al-ma'bud al-muta', ya, yang ditaati, yang diibadahi, kayak gitu. Ini namanya orang merdeka. Ya. Ada kisah seorang Bani Israel, ya, kisah Bani Israel.
Ada seorang Bani Israel 70 tahun dia full beribadah. Hanya beribadah. Jadi hidupnya hanya beribadah sudah berjalan 70 tahun. Kira-kira masuk surga apa tidak? 70 tahun beribadah. Kira-kira masuk surga apa tidak? Masuk surga. Wallahualam. Oh, ibadah ya. Maksudnya masuk surga itu. Tapi ya benar sih wallahualam itu. Nah, karena ibadahnya karena Allah apa bukan itu kan ya wallahualam ya. Ya, secara hukum umum ya orang beribadah ya masuk surga insyaallah. Malaikat kan tidak tahu nanti orang ini bagaimana ya. Allah itu suruh ya malaikat, salah satu dari malaikat untuk menyampaikan kepada orang tadi dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan? Sampaikan kepadanya bahwa ibadahnya selama 70 tahun itu tidak menyebabkannya masuk surga. Malaikat datang kepada orang tadi menyampaikan, aku adalah utusan Allah. Aku diminta untuk memberikan kabar kepadamu bahwa ibadahmu selama 70 tahun tidak membawamu ke surga. Coba kalau jenengan yang jadi orang tadi ya 70 tahun ibadah tapi dikatakan tidak akan membawanya ke surga. Nek apa enggak? Marah, ngambek, ya, kecewa, ya, pasti sangat shock, ya, deneng gitu ya, kesel-kesel, aku ngibadah, ya, percuma aku ngibadah, ngerti ya kayak, mendingan aku turunan baik, dolan-dolanan baik gitu kan, ngapain bangun malam-malam sujud jengkang-jengking. Ya, gitu. Mungkin kayak gitu, guru tuh banyak-banyak kecewa, putus asa, langsung marah-marah, langsung berontak ya, terus berhenti jadi hamba Allah ya. Ngambek, mogok ya, dah liar. Bisa jadi ya karena shock, kecewa ya. Tapi ternyata orang ini tenang, Masya Allah ya. Apa responnya? Responnya gini, oh begitu, ya saya kan selama ini beribadah karena saya tahu siapa saya tahu siapa yang saya ibadahi, ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala, keagungannya, kasih sayangnya, itu ya. Kebaikan-kebaikannya semuanya Allah berikan ya. Dan saya sebagai hamba itu memang sudah menjadi kewajiban saya untuk ya, halan. Sudah jadi kewajiban saya untuk beribadah. Saya tidak mikir, tidak peduli nanti bagaimana. Yang penting bagi saya menjalankan kewajiban untuk beribadah. Dan saya suka, saya lakukan tidak terpaksa, saya lakukan dengan suka hati, saya bangga menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Oh ternyata gitu. Masalah surga, masalah yang lain itu enggak masuk pikiran. Bagus banget jawabannya. Terus malaikat balik menghadap Allah. Mana malaikat? Apa jawaban orang tadi? Ya Allah, engkau lebih tahu jawaban orang tadi. Ya tentunya kan Allah lebih tahu. Wahai malaikat, ketahuilah, sebagaimana dia tidak mau berpaling dariku, aku pun tidak mau berpaling darinya. Itu. Ya, sebagaimana dia tidak mau berpaling dariku, meskipun tadi tidak
katakanlah dites ya, tidak ada surga gitu, tetap dia menjadi hambanya Allah dengan sukarela, aku pun tidak akan berpaling darinya. Saksikan wahai malaikat, saya akan ampuni semua dosa-dosa hambaku tadi. Nah, ini surga lah jelas ya. Jadi memang amal itu tidak diganti dengan surga. Karena amalan kita itu, ibadah kita itu sekiranya ditukar dengan nikmat Allah itu saja jauh sekali, nggak mungkin bisa membalas nikmat Allah. Satu nikmat saja mata, ibadah 500 tahun kalah sama satu nikmat mata. Apalagi cuma 70 tahun, 20 tahun. Ya. Nah, terus ibadah kita apa? Ibadah kita ya karena kewajiban kita sebagai hamba untuk beribadah pada Allah. Bagi yang mau beribadah pada Allah, Allah akan beri rahmat. Nah, rahmatnya Allah itu yang nanti akan diganti surga. Ya berarti kan asal beramal saja Allah akan berikan rahmat, berarti Allah memberikan surga. Nggak perlu banyak-banyak dalam beramal. Oh tidak begitu. Ya dengan kita beramal kita dapat rahmat. Tapi semakin banyak amal kita, maka itu akan menentukan level surga kita. Setelah mendapat rahmat Allah, semakin banyak amal kita, pahala kita, maka semakin tinggi level surga kita. Karena surga itu bukan flat, surga itu bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Maka mintalah surga dengan minta Firdaus ya. Kalau yang diminta tinggi meleset-melesetnya kan ya senging sore rado gitu ya. Tapi kalau ya Gusti Allah yang penting mlebu surga lah, surga sing baik kayak gitu. Nanti bisa jadi dapatnya yang paling bawah, yang paling rendah. Nah, ini uluhiyah teman-teman sekalian. Allah sebagai zat yang pantas dan satu-satunya yang boleh layak untuk diibadahi. Yang lain itu tidak layak, yang lain itu tidak pantas, yang lain itu tidak berhak untuk diibadahi. Patung kok diibadahi, Roro Kidul kok diibadahi. Dah. Kemudian yang ketiga melalui al-asma was sifat. Nah, di antara asma wa sifat sebenarnya tadi sudah disinggung di rububiyah, uluhiyah. Allah sebagai ilah, Allah sebagai Rob, di Rob itu al-Khaliq, ar-Razik itu kan semua asma wa sifat. Ya. Nah, dalam asma wa sifat ini nanti ada 99 nama yang bisa kita gali. Tapi asma wa sifat itu sebenarnya jauh lebih banyak dari itu karena ada nama-nama yang Allah rahasiakan dalam ilmu ghaibnya. Nih. Di antaranya Allah Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Itu nama dan di dalamnya juga otomatis ada sifat. Dalam setiap nama Allah pasti mengandung sifat. Apa itu nama, apa itu sifat? Apa itu al-asma'ul husna, apa itu sifatullahil ula. Nama itu ya yang disebut itu. Ar-Rahman itu nama Allah. Ar-Rahim itu nama Allah. Al-Khaliq itu nama Allah. Ar-Razik itu nama Allah. Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, As-Salam, Al-Qudus, itu semua nama. Berarti kita bisa memanggil Allah dengan mengucapkan kalimat-kalimat tadi. Ya Malik, Ya Khaliq, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Salam, Ya Qudus. Ya. Kita bisa panggil. Itu sama saja kita memanggil Ya Allah, Ya Rabb, Ya Ilahi. Sama ya. Nah, yang paling tinggi menggabungkan semuanya itu kalimat Allah, ya kata Allah, itu intinya. Tapi kita bisa panggil dengan nama-nama yang lain.
Nah, setiap nama mengandung sifat. Sifat siapa? Ya sifat seperti kita. Sifatnya ini apa ini? Jenenge pilar ya. Pilar dari beton. Sifatnya apa? Keras, padat, ya, tidak lunak kan? Terus lurus misalnya. Ini namanya sifat. Ya. Nah, ketika Allah namanya Ar-Rahman, maka di dalamnya ada sifat rahmah. Rahmah itu penyayang, pengasih lah, bisa dikatakan pengasih. Langsung dengan Ar-Rahim ya, Ar-Rahman dengan Ar-Rahim kita gabungkan sekalian. Nah, Ar-Rahim itu biasa diterjemahkan penyayang, Ar-Rahman pengasih. Jadi dari kata rohima sama rohima itu ya menyayangi, mengasihi gitu. Ada istilah kekasih itu kan. Ada istilah yayang, ada yayang. Si yayang itu ada. Ya, penyayang ya, yang menyayangi disayang. Nah, ini berarti Allah memiliki sifat ya, menyayangi, mengasihi itu. Kepada siapa? Kepada makhluknya. Tuh. Nah, kemudian kalau disebut sifat Allah itu sifat yang puncak, sifat yang sempurna. Artinya kalau Allah mempunyai sifat mengasihi, menyayangi, juga mentok sampai pada tingkat menyayangi, mengasihi yang paling tinggi. Contoh mengasihi. Kalau kita dibuat jengkel sama orang, kita difitnah, diwadani, ejek, ya, disakiti, ya, oleh seseorang, oleh fulan misalnya. Nah, tiba-tiba kita punya rezeki, ya. Kepikiran nggak ngasih, bagi-bagi sedekah sama si fulan yang suka nyakiti kita? Kepikiran nggak? Mau ngasih nggak? Ya, sama orang jahat, kita mau baik sama orang yang jahat sama kita apa enggak? Enggak mau. Nah, itu orang. Tapi Allah memberikan, mengasih, ya, mengasihi itu ngasih, memberi, ya, pada siapapun. Orang Muslim dikasih, orang Muslim boleh menghirup udara, boleh. Orang kafir boleh menghirup udara. Udara milik siapa? Semua dikasih, yang kafir pun dikasih. Ini Allah. Ya Allah, kenapa itu yang kafir nggak ditahan saja, nggak usah kasih oksigen? Kenapa yang kafir dikasih harta ya Allah? Nggak usah dikasih, dimiskinkan saja ya Allah. Tapi ternyata tetap dikasih. Kenapa? Allah Maha Rahman. Nah, kasihnya Allah itu kasih mengasihi, ya Allah mengasihi pada siapa saja. Yang baik, yang jelek, yang taat ataupun yang bangkang, tetap dikasih. Kan nggak bisa kita orang. Jadi mentok, ya, sifat kasihnya Allah mentok, sifat sayangnya Allah mentok. Ya, sejauh apa orang menyayangi, Allah lebih sayang lagi. Allah bisa lebih sayang lagi. Tadi sudah digambarkan ibu yang kehilangan bayinya, kemudian ketemu setelah putus asa, ya, dia sangat sayang sama bayi. Allah lebih sayang kepada hambanya daripada ibu tadi terhadap bayinya. Itulah sayangnya Allah, mentok. Jadi Allah nggak ada keinginan sama sekali mendolimi hambanya, tapi hamba sendiri yang dolim terhadap dirinya.
Ya. Wa may yadhlim fa innama yadhlimu ala nafsi. Ya, orang yang dolim itu sejatinya sedang dolim pada dirinya sendiri. Orang bakhil juga sedang bakhil pada dirinya sendiri. Wa may yabkhul fa innama yabkhulu ala nafsi. Ini contoh sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih dan penyayang tanpa batas. Ya. Allah siapkan apa saja untuk hambanya. Hamba cuman sholat paling yang wajib, ya. Puasa hanya Ramadan, haji belum pernah, zakat ya belum, wong miskin dia. Tapi nanti Allah balas dengan surga, Masya Allah. Surga ini balasannya. Bagaimana mahalnya balasannya Allah berikan. Ya, surga itu digambarkan bangunan-bangunan istana yang bata-batanya saja dari emas. Kerikil-kerikilnya itu dari mutiara, dari intan permata, ya. Masya Allah. Mau apa saja di sana dan tidak ada istilah bosan, lelah, capek, ya. Tidak ada. Fatifillah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kita coba lagi sifat yang lain, Al-Alim misalnya. Di antara nama Allah adalah Al-Alim. Al-Alim artinya maha mengetahui. Nah, maha mengetahui. Al-Alim, Al-Basir. Al-Basir artinya maha melihat. Terus As-Sami', As-Sami' artinya maha mendengar. Nah ini Allah itu As-Sami', Al-Basir, Al-Alim. Untuk mengetahui dengan apa? Mendengar atau melihat, kan? Nah ini saya paketkan sekalian. Al-Alim, As-Sami', Al-Basir, nanti ada Al-Khabir, Al-Latif, itu masih serumpun. Ya, Al-Khabir maha mengetahui, kan? Al-Latif juga maha mengetahui sampai selembut-lembutnya. Ini masih serumpun. Nah, berarti Allah punya nama-nama ini. Kita bisa panggil Allah dengan Al-Alim, ya Khabir, ya Latif, ya Sami', ya Basir. Nah, itu nama-nama Allah semuanya. Nah, di dalam nama-nama ini mengandung sifat. As-Sami' berarti maha mendengar. Al-Alim maha mengetahui. Al-Basir maha melihat. Al-Khabir maha mengetahui, sama Al-Latif juga sama maha mengetahui. Ya, sampai sedetil-detilnya, sampai selembut-lembutnya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maha. Nah, artinya maha itu apa? Tanpa batas. Jadi Allah melihat tanpa batas. Semua kelihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluknya itu kelihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersembunyi itu. Manusia melihat apa tidak? Melihat. Manusia melihat. Ya. Terus yang di balik tembok itu ada orang lagi duduk mungkin di sana, kita lihat enggak? Enggak. Ya. Penglihatan kita terbatas. Kehalang tembok aja udah enggak bisa lihat. Terus di sana katakanlah nggak ada penghalang, ya, kita di lautan lepas, nggak ada penghalang, tapi di sana ada misalnya burung, ya, jauh di sana dia lagi terbang, kita lihat apa tidak? Tidak. Kenapa? Terlalu kecil, ya, sehingga tidak bisa melihat. Kalau dekat bisa lihat, begitu jauh tidak bisa lihat. Pandangan kita terbatas. Terlalu kecil, bakteri, ya,
bakteri misalnya. Kita bisa lihat tanpa mikroskop? Tidak bisa. Lemah, tapi Allah tidak ada yang menghalangi, semuanya terlihat. Dan semuanya terlihat bersamaan. Bukan Allah lagi melihat sini, yang di sana tidak kelihatan. Saya kan lihat ini, sana nggak lihat toh. Saya begini, saya nggak lihat sana. Nah Allah mau dimanapun kelihatan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh. Hebat nggak? Hebat banget. Ya, sekecil-kecilnya semua kelihatan. Nah itu sama nanti pendengaran juga itu. Semua didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bakteri lagi pada rembukan apa itu Allah tahu tuh. Apalagi semut gede. Ini mikroba ini lagi rembukan apa gitu. Allah tahu. Bukan cuma itu suara, sampai Allah tahu kapan matinya, kapan membelah, kapan berbanyak, ya. Semuanya diketahui, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua dilihat, tidak ada yang terlewat. Semua didengar, tidak ada yang terlewat. Semua diketahui, tidak ada yang terlewat. Kita tahu tapi terbatas. Kita melihat tapi terbatas. Kita mendengar tapi terbatas. Dan itu ada hikmahnya. Kalau kita bisa mendengar suara-suara kecil, ya, sampai suara-suara kecil kita bisa mendengar, kayaknya susah tidur, ya enggak? Susah tidur, berisik boys kayak ini. Di sini sih bakteri kan banyak ya, bakteri di mana-mana ada. Ini bakteri lagi pada rembukan apa gitu, denger ya. Ya enggak bisa tidur, terganggu. Alhamdulillah kita enggak dengar suara-suara kecil. Ada semut masuk saja di telinga sini, gluduk gitu kan. Itu padahal semutnya enggak ngapain, cuma gerak-gerak gitu. Kalau kita bisa melihat sampai makhluk sekecil-kecilnya, kayaknya mau makan enggak jadi makan. Kalau lihat mikroba, bakteri, jijik apa enggak? Jijik kan? Jijik ya, kayak belatung, kayak jijik kan? Ya. Nah, kalau kita lihat di makanan itu mikrobanya ya uget-uget ya. Jadi makan apa enggak? Enggak. Nah, itu Allah sudah berikan untuk kita sesuai batasannya, ya. Semua yang diciptakan Allah tepat sempurna. Nah, kalau ulama-ulama dulu, dai-dai dulu sering menggambarkan kenapa hidung madep ngisor, naik madep dhuwur, Bre. Nek hidungnya bolongnya nang dhuwur, Bre. Nek ana udan, nek adus, ya itu. Ini rambut bulu mata, alis, kok enggak panjang seperti rambut sini. Nek panjang, Bre. Ya, kayak korden gitu ya. Gigi kok ya sudah berhenti begitu. Enggak terus panjang terus ya. Ya kan? Ini hikmah luar biasa. Kenapa tangan ada jari-jarinya, ada ibu jari. Ini kan begini-begini aja, begitu ada ibu jari lengkap semua. Jadi insyaallah ma khalaqta hada batilah. Ini karena Allah Maha tahu mana yang pas, mana yang seharusnya. Jadi jangan macam-macam sama Allah, sok tahu, diatur Allah enggak mau. Oh ini barbar, ini kejam, ini enggak bisa ini. Memang siapa kita menghukumi tentang Allah seenak kita? Naudzubillah tsumma naudzubillah. Ini dari Al-Alim, Al-Basir, As-Sami. Nah, terus nanti setelah kita tahu bahwa Allah itu maha segalanya, tahu dan lain-lain, itu tidak berhenti sampai di situ. Kita masukkan dalam hati kita, ya, kita rubah jadi ketakutan tadi, jadi muraqabah. Ya. Saya mau ngomong apa, saya takut karena Allah tahu. Saya mau melakukan apa, saya takut karena Allah melihat. Ya.
sehingga terjaga gitu. Sehingga apa? Terjaga. Itu muncul dari iman kita kepada asma wa sifat hal-hal yang menjadi konsekuensinya, ya. Konsekuensi pengetahuan kita setelah tahu, oh Allah Maha ini, Allah Maha ini, Allah Maha ini. Alhamdulillah. Ustadznya datang, sayanya pulang, ya. Nah, ini bukan kodok datang nyamuk pun hilang, bukan. Dulu ada iklan nyamuk ya, kodok datang, oh bukan kodok datang. Obat nyamuk maksudnya King Kong datang nyamuk pun hilang. Ya sampai di sini dulu. Karena sudah jam 10 ini gantian ya, udah ibu-ibu udah pada datang, nggak usah ada pertanyaan lah ya. Tapi saya minta apa yang saya sampaikan itu diingat-ingat gitu ya, atau dimasukkan dalam hati menjadi pengetahuan, lahir menjadi amal soleh, ya mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.